Pemirsa, diduga karena korsleting di bagian air conditioner ataupun AC, sebuah bus penumpang terbakar di Jalan Tol Trans Sumatera, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Udah terus fokus, ban dulu, visor. Kobaran api dengan cepat membesar hingga membakar seluruh bagian kendaraan. Peristiwa tersebut terjadi saat kendaraan melintas dari arah Bakauni Selatan menuju Terbanggi Besar, kemudian terdengar suara ledakan di bagian mesin. Ada percikan api di bagian AC, kemudian membakar seluruh bagian bus. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, seluruh penumpang berhasil dievakuasi. Cari air buat ini nambah. Kamburi apa? Kebakaran pusat pertokoan di Kota Garut, Jawa Barat membuat panik warga dan pemilik toko. Meski tak ada korban jiwa, namun akibat kejadian ini 3 toko dan isinya hangus dilalap si jago merah. Kebakaran hebat pusat pertokoan yang berada di persimpangan Jalan Pramuka, Kota Garut ini terjadi pada Rabu pagi dan membuat panik warga dan pemilik toko dengan adanya suara ledakan. Toko yang terbakar memiliki material yang mudah terbakar. Api pun cepat membesar dan melahap 3 toko. Sebanyak 3 mobil pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kabupaten Garut dikerahkan untuk menjinakkan api. Meski tidak ada korban jiwa, namun 3 bangunan toko dan barang-barang dagangan pemilik ludes dilahap si jago merah. Seorang pelajar tewas ditabrak bus saat hendak masuk ke SPBU di Jalan Wates, Purworejo, Kecamatan Temot, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Kejadian berawal saat sepeda motor yang dikendarai oleh seorang pelajar yang hendak masuk ke dalam SPBU di Jalan Wates, Purworejo. Di saat yang bersamaan di belakangnya melaju bus sumber alam berkecepatan tinggi dan menabrak pelajar tersebut. Sempat dievakuasi ke IGD RSUD Wates untuk mendapatkan pertolongan medis, namun naas pelajar tersebut meninggal dunia. Pihak kepolisian mengimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan saat mengendarai kendaraan, terutama ketika melintasi titik-titik rawan kecelakaan guna menekan angka fatalitas di jalan raya. Gunung Merapi, Sumatera Barat kembali erupsi dengan memuntahkan material vulkanis hingga turun hujan abu. Inilah pemirsa detik-detik terjadinya erupsi Gunung Merapi yang terjadi sekitar pukul 9:36 pagi tadi. Lontaran material vulkanis terpantau mencapai ketinggian 1.600 meter. Dari data pos pemantau Merapi, tercatat amplitudo 28,6 mm dengan durasi 31 detik. Warga juga melaporkan terjadinya hujan abu di daerah Kabupaten 50 kota dengan intensitas yang cukup pekat. Saat ini Gunung Merapi masih berstatus waspada atau level 2 dengan radius aman 3 km dari puncak kawahnya. Sementara itu, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur juga terpantau kembali mengalami erupsi berupa luncuran awan panas guguran sejauh hingga 5 km. Pemirsa, detik-detik erupsi Gunung Semeru berupa awan panas guguran berhasil terekam kamera pemantau BPBD yang terpasang di sekitar Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Berdasarkan laporan secara visual, fase awan panas guguran dengan amplitudo maksimal 20 mm berlangsung selama 3.000 detik dengan arah luncuran menuju Besuk Obokan. Saat ini Gunung Semeru masih berstatus siaga atau level 3. Masyarakat diimbau untuk semakin meningkatkan kewaspadaan serta mematuhi seluruh rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh PVMBG. Terpantau dari Sebulan lebih pasca banjir bandang menerjang wilayah Kabupaten Gayo Lues, Aceh, warga 3 desa di Kecamatan Pining masih harus berjuang menyeberangi sungai akibat akses jalan terputus. Adapun 3 desa yang masih terisolasi merupakan Desa Ekan, Pertik, dan Pasir Putih. Jalan yang terputus menyulitkan para warga yang berpenghasilan sebagai petani untuk menjual hasil bumi mereka. Saat air surut, warga berbondong-bondong membawa hasil panen mereka untuk dijual demi bertahan hidup.
Namun saat kondisi air sungai sedang tinggi, tidak akan bisa dilewati. Tidak ada akses lain lantaran jembatan satu-satunya yang menghubungkan ke pusat kota kini putus diterjang banjir. Terjangan banjir bandang susulan dan tanah longsor beberapa waktu lalu, sejumlah akses jalan utama di Kecamatan Tripejaya, Kecamatan Gayo Luwes, Aceh dilaporkan terputus. Kondisi terputusnya akses jalan utama sempat membuat warga terisolasi dan aktivitas ekonomi lumpuh karena akses tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Pemerintah pun berupaya memulihkan akses penghubung dengan membuka jalan di Kecamatan Tripejaya hingga jalan penghubung antar 3 desa, yakni menuju Desa Perlak, Pantan Luwes, dan Rerebe, agar warga dapat menyalurkan hasil tani mereka dan mempermudah penyaluran logistik kepada warga yang terdampak bencana. Diketahui jalur di Kecamatan Tripejaya menjadi akses jalan utama satu-satunya bagi warga korban terdampak bencana di Desa Perlak, Pantan Luwes, dan Rereba. Langsung saja pemirsa, kita bergabung bersama Ikra Anggana yang berada di Aceh Tamiang. Selamat malam Ikra, bagaimana proses pemulihan bencana di wilayah Aceh Tamiang saat ini? Ya, Vena, Windy Wellingtonia dan juga pemirsa, untuk proses penanggulangan pasca bencana yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh sampai saat ini masih terus dilakukan baik dari masyarakat secara mandiri maupun dibantu oleh petugas dari gabungan TNI maupun Polri dan juga BNPB yang sudah tersebar di sejumlah titik-titik lokasi. Dari data terbaru yang kami terima sampai dengan hari ini 14 Januari 2026, sedikitnya sebanyak 71 titik pengungsian ini masih ada dan tersebar di seluruh Kabupaten Aceh Tamiang, dan masih terus dilakukan penanggulangan pasca bencana seperti mengerahkan alat-alat berat dan juga alat-alat untuk mengeluarkan tumpukan lumpur yang tebal di rumah warga seperti itu. Dan dari informasi yang kami terima hingga saat ini memang sejumlah tim-tim gabungan antara TNI dan juga Polri ini terus dikerahkan untuk menyisir kecamatan-kecamatan yang jalanan transportasi umumnya masih terhalang oleh tebalnya lumpur dan juga tumpukan reruntuhan puing-puing yang menghambat akses mobilitas dari masyarakat. Dan Windy Wellingtonia dan Vena dan juga pemirsa, saat ini kami tengah berada di salah satu hunian sementara yang sebelumnya sempat disambangi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, tepatnya di Jalan Banda Aceh, Medan, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, di mana saat ini kami mendapatkan informasi awal. Sebelumnya informasi sebanyak 154 kepala keluarga ini akan masuk pada hari ini, di mana inilah gambaran terkini untuk mempersiapkan sejumlah kepala keluarga ini ataupun masyarakat terdampak siap untuk menghuni hunian sementara atau huntara di Kabupaten Aceh Tamiang ini. Jika kita lihat memang untuk peralatan yang sudah dipersiapkan seperti tempat tidur dengan alas spring bed cukup tinggi, dan ada lemari juga pemirsa, dan disediakan setiap kamar ini satu kipas angin untuk membuat kenyamanan masyarakat semakin terbantu, semakin nyaman pasca bencana alam yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh ini. Bisa kita lihat bersama pemirsa bahwa sejumlah alat-alat juga terus dikerahkan persiapan akhir dalam rangka menyambut masyarakat menghuni hunian sementara. Dan untuk mengetahui lebih lanjut pemirsa, lebih jauh, kami saat ini sudah bergabung dengan koordinator lapangan dari Huntara di Kabupaten Aceh Tamiang. Izin dengan Pak siapa Pak? Yusuf Sitorus. Pak Yusuf Sitorus. Pak, ini bisa disampaikan kira-kira kapan masyarakat ini bisa menghuni 600 unit Huntara saat ini Pak? Oh ya, terima kasih Mas. Memang ini program pemerintah ini pada dasarnya udah selesai semua, hanya menunggu gelombang moving masyarakat. Tadi kami juga udah bertemu dengan salah satu kepala desa. Nah, malam ini mau menempelkan tiap-tiap nama di pintu-pintu, jadi agar movingnya smooth. Nah, ini malamnya akan kami kerjakan untuk besok mereka datang informasi dari kepala desa. Jadi mungkin ini movingnya bertahap Mas. Nanti kalau langsung didatangkan 600 orang mungkin ada suatu ketidaknyamanan untuk mengisi. Tapi kami udah siap semuanya untuk diisi Pak.
Terima kasih. Semua siap, ini kan sesuai instruksi dari Kementerian Dalam Negeri juga, semua tanggal 15 Januari ini harus siap. Ini artinya semua fasilitas penunjang di hari esok ini sudah bisa digunakan oleh masyarakat. Sudah Pak. Jadi seperti yang Mas tadi lihat semuanya, ada kamar mandinya, ada dapur umum, terus ada taman bermain, ada musola, ada fasilitas umum, semuanya sudah selesai.